Selamat siang semuanya. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang penyuluhan gizi seimbang. Tapi sebelum saya memulai kegiatan, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Brigita Marcelin Sihomling, prodi D3 4A. Gizi seimbang. Gizi merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu giza, atau menurut dialek Mesir dibaca gizi yang berarti makanan. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Apa saja jenis zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia? Yang pertama ada makronutrien. Makronutrien berarti nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Contohnya protein, karbohidrat, lemak. Yang kedua mikronutrien. Mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil. Contohnya mineral serta vitamin. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Sumber makanan gizi seimbang apa aja sih? Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh bersama protein dan lemak. Contohnya nasi, jagung, kentang, ubi jalar, oat atau oat, pisang, dan sebagainya. Yang kedua itu protein. Protein adalah makronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Protein ada dua, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani contohnya ada daging, ikan, telur, keju, susu, dan lain sebagainya. Protein nabati contohnya tahu, tempe, kacang hijau, kacang merah, alpukat, jagung, brokoli, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada lemak. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta larut dalam air. Tetapi larut dalam pelarut organik non polar. Contohnya alpukat, ikan, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan lain sebagainya. Yang keempat, vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh untuk mengatur metabolisme tubuh agar tetap sehat dan membantu proses pertumbuhan. Contohnya vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan sebagainya. Yang kelima ada mineral. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen, non-organik yang memiliki bentuk teratur dan terbentuk secara alami. Contohnya air yang juga bisa berasal dari buah-buahan serta sayuran. Demi memudahkan masyarakat Indonesia untuk menjalani pedoman gizi seimbang, Kemenkes RI menjelaskan lewat gambar tumpeng. Gambar yang disebut tumpeng gizi seimbang ini dirancang untuk memperbaiki prinsip yang lama, yaitu 4 sehat 5 sempurna, yang dianggap tidak lagi sesuai. Gambar tumpeng ini tidak hanya berisi panduan sehat, melainkan juga panduan pola hidup secara keseluruhan. Setelah mengetahui apa itu tumpeng gizi seimbang, mari kita lihat lagi bagaimana setiap lapisan dari
Nilai gizi saling berkaitan. Gambar tumpeng yang terlihat terdiri dari 4 lapisan. Dari puncak tumpeng hingga bagian dasar akan semakin melebar. Artinya semakin besar area tumpeng, gizi tersebut akan semakin dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Selain itu, setiap orang juga membutuhkan kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, penting untuk menghitung kebutuhan kalori agar bisa memperkirakan berapa banyak porsi makanan yang diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman lapisan tumpeng untuk membantu teman-teman merancang pola makan yang bergizi dan memenuhi kebutuhan gizi harian. Lapisan yang terbawah, tumpeng adalah gambar nasi, jagung, singkong, ubi jalar, dan umbi-umbi lainnya. Jenis makan tersebut menggambarkan makanan pokok orang Indonesia. Normalnya, porsi makanan pokok yang dianjurkan adalah 3-4 porsi dalam satu kali makan. Sementara porsi buah disarankan untuk sebanyak 2-3 porsi dalam satu hari. Protein yang disarankan adalah 2-4 porsi makanan sumber protein setiap harinya. Pada puncak piramida, makanan tumpeng, teman-teman melihat gambar sendok gula, garam, dan minyak. Area pada gambar yang sempit menandakan bahwa teman-teman tidak boleh terlalu banyak mengonsumsi 3 jenis makanan tersebut. Agar teman-teman lebih mudah mengingatnya, anjuran konsumsi gula, garam, dan minyak dipersingkat menjadi G4G1L5, antara lain gula maksimal 4 sendok makan, garam maksimal 1 sendok teh, minyak atau lemak sebanyak 5 sendok makan. Terakhir, komponen yang tidak kalah penting dalam merencanakan pola makan yang sehat adalah air putih. Umumnya, setiap orang direkomendasikan untuk meminum air putih sekitar 8 gelas per hari. Hal ini bertujuan untuk mencegah dehidrasi yang nantinya bisa berkembang menjadi masalah kesehatan yang serius. Tidak hanya mendapatkan makanan dan minuman yang memenuhi kebutuhan tubuh, ada faktor lain yang membantu teman-teman mencapai nilai gizi seimbang. Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Apa aja sih pengaruh yang dapat ditimbulkan apabila kita tidak mengkonsumsi zat gizi secara seimbang? Yang pertama, kekurangan gizi. Kekurangan gizi atau malnutrisi merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup. Padahal nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, kekurangan gizi dapat juga dikarenakan oleh cacingan, diare, dan penyakit lain. Akibat kekurangan gizi, pertumbuhan yang terhambat seperti pendek atau stunting dan kekurusan. Yang kedua, kegemukan atau gizi lebih. Gemukan merupakan status gizi tidak seimbang akibat asupan gizi yang berlebihan sehingga menghasilkan ketidakseimbangan energi antara konsumsi makanan dan pengeluaran energi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Akibat gizi lebih, yang pertama obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, dan jantung koroner. Yang ketiga ada anemia. Anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin atau bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen
berada di bawah normal. Akibat anemia itu letih, lesu, kurangnya berkonsentrasi belajar.